Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah mengizinkan kita, memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan diskusi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, susunan acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Protokol oleh saya sendiri. Acara berikutnya kata arahan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Banda Mulia atau yang mewakili. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu, sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Tiaman dengan harapan bahwa destinasi yang diberikan ini bisa bermanfaat untuk kita laksanakan dalam kegiatan proses BBM. Baik, terima kasih Ibu atas arahannya. Acara berikutnya adalah pemaparan materi oleh Bapak Agus Tiaman, CPG Angkatan 11. Dan sebelum Bapak memaparkan, ada baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini dalam kondisi yang bahagia, dan juga salawat beriring salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang kami hormati Ibu Dani selaku wakil kepala sekolah yang mewakili dari kepala sekolah, yang saya hormati juga Bapak dan Ibu Dewan Guru yang sudah berkesempatan hadir pada kesempatan ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Nah, tujuan kami di sini adalah untuk menyampaikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMK Negeri 1 Banda Mulia. Nah, jadi sebelum saya menyampaikan apa yang saya pahami tentang kegiatan budaya positif ini, jadi perlu saya sampaikan bahwa di sini saya bukan arti menggurui atau mengajarkan, tetapi di sini adalah maksudnya untuk berbagi informasi, sharing pengalaman, dan juga saya yakin bahwasanya Bapak dan Ibu yang ada di sini sudah pernah melakukannya. Nah, namun di sini hanya sebagai penguatan kita bersama bahwasanya ternyata budaya positif itu sangat-sangat penting sekali kita jalankan atau kita laksanakan di sekolah. Jadi untuk yang pertama sekali kita lihat dulu apa itu sebenarnya budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, keyakinan-keyakinan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, kalau yang namanya budaya sebenarnya itu adalah satu hal yang kita lakukan secara berulang-ulang, sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan kondisi lingkungan kita, dan sesuai dengan harapan-harapan kita terhadap peserta didik sebenarnya. Nah, jadi kita di budaya positif ini, kita akan menanamkan bagaimana supaya anak-anak ini, peserta didik kita mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana berperilaku yang diharapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apapun kegiatan atau aktivitas yang kita laksanakan di sekolah itu ujung-ujungnya adalah kepada profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif ini merupakan salah satu upaya atau pendekatan yang dilakukan sesuai dengan program pemerintah itu untuk menanamkan nilai-nilai itu. Nah, kita juga sudah tahu bahwa di profil pelajar Pancasila itu ada dimensi-dimensinya, dan itu akan kita capai melalui budaya positif. Jadi, budaya positif itu yang utama sekali adalah itu akan menciptakan sebuah lingkungan yang sehat. Ya, bebas dari intervensi, bebas dari tindakan kekerasan atau yang kita sebut dengan bullying. Nah, ini melalui budaya positif inilah akan
ciptakan sebuah lingkungan yang sehat bagaimana supaya siswa kita dapat melaksanakan atau mengikuti pembelajaran secara efektif. Yang kedua, nah, budaya positif ini juga akan dilakukan secara konstruktif. Ya, artinya apa? Konstruktif di sini adalah kita akan membangun bagaimana penerapan budaya positif ini supaya tertanam pada diri anak kita, diri peserta didik kita, agar mereka menampilkan atau mempraktikkan nilai-nilai yang ada sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya adalah, dan ini perlu kita kembangkan dan pelihara. Nah, pada budaya positif ini ada 6 konsep intinya sebenarnya. Ya, ada 6 konsep intinya daripada budaya positif itu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol guru atau pendidik. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, nanti di dalam pelaksanaannya di budaya positif ini kita akan sangat lebih menekankan kepada keyakinan kelas dan segitiga restitusi ditambahi dengan 5 posisi kontrol. Nah, ini ada 6 konsep intinya. Jadi nanti ini akan saya sampaikan sepintas tentang disiplinnya seperti apa, teori motivasi itu apa, keyakinan kelas juga itu apa, dan juga sampai kepada segitiga restitusi. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi disiplin positif ini sebenarnya juga suatu pendekatan untuk menanamkan nilai-nilai budaya positif. Ya, jadi secara pengertian adalah disiplin positif itu adalah cara membentuk sikap mandiri anak. Dengan kata lain, sebuah pendekatan penerapan disiplin untuk mengajarkan bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai dan kebajikan. Nah, jadi disiplin positif ini merupakan sebuah cara, ya, sebuah cara untuk membuat anak-anak itu bersikap secara mandiri. Jadi nggak ada anak-anak itu berbuat atau bertindak sesuai dengan arahan kita sebenarnya. Nggak ada sesuai dengan kemauan kita. Jadi anak-anak yang dikatakan merdeka itu adalah anak-anak yang mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Tetapi nilai-nilai yang perlu kita tanamkan kepada mereka adalah kita mengarahkan mereka supaya jangan mereka itu berbelok-belok ke kanan, ke kiri, tapi adalah lurus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nanti akan kita sampaikan juga nilai-nilai kebajikan seperti apa. Ya. Nah, jadi yang disiplin positif ini pada diri peserta didik yang harus kita lakukan adalah memotivasi. Nah, kita tahu bahwasanya motivasi itu merupakan sebuah dukungan yang harus kita berikan, merupakan sebuah semangat yang harus kita berikan, dan juga hal-hal penting lainnya yang bagaimana supaya mereka bisa melakukan sesuatu itu, bertindak sesuatu dengan sesuai nilai kebajikan, dan memang mereka benar-benar melakukan itu seperti atas kesadaran sendiri, bukan atas kehendak kita. Tugas kita hanyalah untuk memberikan arahnya kemana mereka harus melakukan itu. Yang kedua, refleksi terhadap kesalahan. Nah, jadi peserta didik ini juga kita harus lakukan refleksi, bukan berarti kita melakukan menghukumnya, memberikan sanksinya. Nah, tapi kita melakukan refleksi dengan metode nanti akan kita jelaskan di segitiga restitusinya. Yang selanjutnya adalah ya kita juga perlu menghargai peserta didik kita atas latar belakang yang mereka miliki, atas background yang mereka punya, baik itu dari ekonomi, keluarga dan budayanya, bahkan suku juga. Yang keempat adalah membangun logika. Jadi kita akan memberikan suatu statement kepada peserta didik bahwasanya untuk menumbuhkan disiplin itu mereka harus kita bangun dulu logikanya seperti apa. Dan ini adalah tujuan nanti kepada kontrol diri, atau dengan kata lain mereka bertanggung jawab setiap melakukan aktivitas yang ada di sekolah. Mereka mampu melakukan kontrol diri sesuai dengan nilai-nilai nanti yang akan kita sampaikan. Nah, di sini ada teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Nah, motivasi ini itu didasarkan atas 3 hal ya. Yang pertama sekali adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi sebenarnya kalau kita kaji di sekolah kita juga tidak bisa menyalahkan sekolah kita tuh harus seperti ini, enggak. Tetapi teori motivasi ini, anak-anak atau peserta didik itu dia
melakukan sesuatu itu atas dasar untuk menghindari ketidaknyamanan atau ada hukuman. Nah, misalnya begini, anak-anak kita suruh datang masuk kelas. Harus cepat masuk kelas, tepat waktu. Kalau tidak, akan diberikan hukuman atau sanksi. Atau yang cepat datang, akan diberikan penghargaan. Nah, itu seperti itu dia. Kita tuh harus seperti ini, enggak. Tetapi, teori motivasi ini, anak-anak atau peserta didik itu dia melakukan sesuatu itu atas dasar untuk menghindari ketidaknyamanan atau ada hukuman. Nah, misalnya begini, anak-anak kita suruh datang masuk kelas. Harus cepat masuk kelas, tepat waktu. Kalau tidak, akan diberikan hukuman atau sanksi. Atau yang cepat datang, akan diberikan penghargaan. Nah, itu seperti itu dia. Ya. Yang kedua adalah, nah ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa motivasi itu bisa muncul karena adanya penghargaan. Dan juga akan muncul ketika adanya hukuman atau sanksi. Jadi anak-anak kita sekarang ini kan, kalau di sekolah kita ini, mayoritas ya, saya bukan mengatakan seluruhnya, tetapi mayoritas datang atau termotivasi cepat datang ke sekolah itu karena adanya hukuman dan ataupun imbalan. Tapi yang imbalan ini belum pernah kita laksanakan. Kita belum bisa memberikan anak yang tepat waktu hadir ke sekolah akan diberikan penghargaan, belum ada seperti itu. Tapi kita lebih dominan kepada yang hukumannya. Nah, seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nilai atau motivasi yang seperti inilah yang seharusnya kita miliki. Ya. Bukan hanya pada siswa kita juga sebagai pendidik, inilah yang harus kita miliki sebenarnya. Bukan harus kita mendapatkan penghargaan, enggak. Penghargaan perlu, tetapi itu nanti di nomor 2 atau nomor 3. Tapi yang utama adalah menjadi orang yang lebih menghargai diri sendiri. Ini adalah tiga komponen motivasi yang muncul pada diri seseorang. Jadi saya ulangi, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi, pada akhirnya, yang 3 komponen ini akan dibagi menjadi 2 motivasi ya. Yang pertama adalah motivasi internal dan yang kedua adalah motivasi eksternal. Nah, motivasi internal itu dia lebih mengarah kepada memang yang muncul dari dalam diri sendiri untuk menghargai dirinya, untuk ingin menjadi orang yang dia inginkan, bukan karena orang. Misalnya begini, ada seorang anak ingin menjadi dokter, yaitu cita-cita dia. Nah, ketika dia mau menjadi dokter, dia berupaya untuk bersikap baik, disiplin. Nah, itu merupakan motivasi yang muncul dari dalam dirinya atau yang disebut dengan internal. Nah, tetapi kalau yang imbalan dan penghargaan itu adalah motivasi eksternal. Nah, namun yang motivasi ini ada tujuannya tetap dia. Jadi apapun bentuk aktivitas atau motivasinya, arahnya adalah kepada disiplin positif. Nah, restitusi merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini saya sampaikan tadi. Ya, ini Gosen yang menyampaikannya. Gosen, ya, bukan Kusen ya. Nah, Gosen juga menyampaikan seperti itu. Ternyata restitusi ini merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa menjadi yang lebih kuat di dalam kelompoknya. Jadi nggak bisa kita menghukum. Nah, ini nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Dan restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini sudah dibahas sedikit bahwasanya restitusi ya, restitusi itu merupakan sebuah upaya pendekatan supaya anak itu kita ajak mereka merubah dirinya sendiri. Jika ada masalah, kita ajak mereka mencari solusinya sendiri. Itu merupakan sebuah tahapan restitusi. Nah, tujuannya adalah tetap kembali kepada disiplin positif. Banyak orang bertanya, keyakinan kelas itu apa sebenarnya? Kenapa enggak peraturan kelas katanya? Kenapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku interaksi di dalam kelas.
Nah, ini dia. Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya sejenis aturan juga lah namanya agak, atau sejenis peraturan lah yang ada di sekolah kita ini. Nah, tetapi proses pembentukan itunya yang berbeda. Kalau yang peraturan selama ini kita lihat kan lebih mengarah kepada pengambilan keputusan sepihak. Nah, di dalam kelas kita tidak bisa melakukan itu. Tetapi kita harus melakukan sebuah kesepakatan antara siswa dan guru. Jadi kita menggali dulu dari anak-anak murid kita atau peserta didik kita hal-hal atau nilai-nilai kebajikan seperti apa yang ingin kita harapkan di dalam pembelajaran. Jadi kalau mereka sudah membuat sendiri, idenya dari mereka, hal atau harapan-harapannya juga dari mereka, itu untuk mematuhinya akan lebih besar peluangnya daripada untuk melanggarnya. Nah, kalaupun mereka melanggarnya, nanti ada proses atau tahapan yang kita lakukan. Tidak semerta-merta langsung kita memberikan hukuman kepada peserta didik. Langsung dikasih sanksi, langsung dikasih konsekuensi. Nah, tetapi ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan bagaimana supaya anak-anak itu dia muncul dari dalam dirinya motivasi yang seperti kita harapkan tadi. Jadi, kalau anak-anak yang melakukan kesalahan itu sebenarnya kita nggak boleh lah sebenarnya langsung memvonis, nggak bisa. Lalu, pembentukan keyakinan kelas itu, atau sekolah, ini bukan terfokus kepada kelas sebenarnya. Kalau sekolah sebenarnya kalau kita membuat peraturan juga bisa, namanya adalah keyakinan sekolah. Nah, kalau keyakinan yang kita harapkan adalah kita melakukan sebuah kolaborasi dulu, melakukan kesepakatan dulu untuk membentuk sebuah keyakinan apa yang akan kita harapkan. Intinya adalah bagaimana nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kita itu bisa kita laksanakan dengan baik. Jadi bukan karena nanti dipotong tunjangan kita harus hadir, enggak. Tetapi adalah bagaimana sebagai guru, tugasnya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik kita. Di situ, memberikan kehendak kita, intervensi kita nggak ada. Tapi kita melihat bahwasanya untuk peserta didik, kita lihat potensinya, kita arahkan. Sama seperti seorang petani. Nggak mungkinlah seorang petani menanam cabai, buahnya tomat. Kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana supaya cabai ini dia tumbuh bagus, ya tentunya kita harus merawatnya. Bagaimana cara merawatnya? Kita cari lahan yang bagus, kita cari bibit yang bagus, kita berikan pupuk yang bagus, habis itu kita sirami, kita rawat, kita kalau dalam bahasa ilalangan pora-pora ke. Nah, itu merupakan sebuah proses pendidikan juga sebenarnya bagi tumbuh-tumbuhan. Nah, begitu juga halnya dengan peserta didik. Kita nggak mungkin bisa mengharapkan anak-anak itu misalnya dia bibitnya bibit cabai, kita harapkan mau berbuah tomat, itu mustahil sekali. Itu nggak bisa, tapi kita cuma bisa mengarahkannya supaya dia bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertanggung jawab dan menghargai dirinya sendiri. Nah, jadi di dalam prosesnya itu ada keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak ya. Maksudnya abstrak di sini adalah nilai-nilai yang kita harapkan itu sebenarnya tersembunyi dia, tetapi melalui aktivitas-aktivitas yang akan kita terapkan. Misalnya seperti ini, anak-anak harus datang tepat waktu. Itu misalnya, masuk kelas tepat waktu. Jadi ada nilai kebajikan di dalamnya sebenarnya. Apa nilai kebajikannya? Nah, disiplin, ya, menghargai waktu. Nah, itu sebenarnya nilai yang abstraknya seperti itu yang dimaksud. Bukan abstraknya itu kita membuat sebuah keyakinan kelas itu yang buram ya, tanpa ada alasan, tanpa ada tujuan. Tetapi dengan kita menetapkan satu keyakinan kelas datang tepat waktu adalah nilainya itu menghargai waktu, menghargai guru, menghargai teman-teman, termasuk menghargai orang tua juga di rumah. Nah, seperti itu. Lalu ada juga keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Maksudnya di sini, pernyataan yang universal ini adalah pernyataan yang bisa diterima di seluruh kalangan. Nggak serta-merta hanya sebatas di ruang kelas kita, tetapi nilai-nilai atau keyakinan kelas itu adalah bisa diterima di masyarakat luas. Karena kalau nilai kebajikan itu saya rasa nggak diterima. Menghargai orang lain pasti diterima. Ya, saling menghormati pasti diterima di kalangan masyarakat umum. Nah, nilai-nilai seperti itulah yang akan kita tanamkan pada murid kita melalui keyakinan kelas. Yang selanjutnya adalah pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini yang sering terjadi sama kita Bapak Ibu. Anak-anak, jangan buang sampah sembarangan. Itu kalimat positif atau negatif?
Negatif atau positif? Jangan buang sampah sembarangan. Tidak boleh datang terlambat. Kalimat apa itu? Kalimat negatif, Bapak Ibu. Jadi kalau udah ada kata-kata jangan, ada kata-kata tidak boleh, itu kalimat negatif. Jadi bagaimana? Kita rubah bahasanya menjadi datang tepat waktu. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu kalimat positifnya. Jadi ternyata melalui budaya-budaya seperti itu yang kita tanamkan, tetapi ya memang nggak semudah teori ya sebenarnya ya. Kalau teori itu enak kali, tapi kalau sudah implementasinya, kadang-kadang urat leher kita tegang-tegang itu, keluar dia. Nah, tapi kita berupaya untuk melakukan itu dan sangat disarankan untuk melakukan itu agar mereka muncul motivasi itu bukan dari luar, tetapi dari dalam dirinya. Bahwasanya memang kalau membuang sampah itu nggak bagus, akan merusak lingkungan, akan mencemarkan lingkungan, akan membuat lingkungan menjadi kotor. Nah, seperti itu. Lalu juga ada keyakinan kelas, hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua orang. Semua warga kelas ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak sebenarnya keyakinan kelas itu. Tetapi kita konsisten, kita komitmen untuk melaksanakannya. Nah, tetapi kalau bisa, nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan tercantum banyak di situ. Dengan satu aktivitas atau satu keyakinan kelas mengandung beberapa nilai-nilai kebajikan. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, jadi nggak mungkin kita buat aturan di kelas itu wajib memakai helm. Kan nggak kena dia kan? Nah, tetapi berpakaian rapi, oke. Berpakaian atau rambutnya tidak gondrong, oke. Yang selanjutnya adalah semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah ibaratnya kita berdiskusi ya. Keyakinan kelas itu ibarat kita berdiskusi dengan siswa. Kita mengeksplorasi dulu apa yang mereka inginkan di dalam sebuah pembelajaran, dalam sebuah proses pembelajaran. Mereka ingin pembelajaran itu seperti apa. Tapi tetap kita ambil kontrolnya di kelas untuk mengarahkan siswa kita mengeluarkan apa yang mereka harapkan untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Supaya semuanya nyaman. Nah, jadi untuk keyakinan kelas itu dibuat hendaknya semuanya terlibat. Mungkin dari Pak Rizky sebagai siswa katakan begitu, dia kepingin sekolahnya nggak mau kotor. Sekolah, kelas tetap dalam keadaan bersih. Yang satu lagi, bangku tetap dalam keadaan rapi. Sebelum pulang sekolah, tetap dirapikan. Nah, itu ada dari beberapa siswa kita terima nanti. Nah, pada akhirnya nanti akan dibuat sebuah kesimpulan bahwasanya keyakinan kelas kita adalah ini. Yang di dalamnya mengandung keyakinan-keyakinan atau nilai-nilai kebajikan itu. Dan selanjutnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tetap kita pantau, tetap kita refleksi bagaimana sudah perkembangannya supaya nilai-nilai yang kita harapkan itu dapat terwujud, nilai-nilai yang kita harapkan bersama dengan siswa dapat terwujud. Jadi kita tetap melakukan meninjau kembali keyakinan kelas itu bahwasanya memang ini pantas cocok diterapkan di kelas kita atau mungkin di sekolah kita juga. Nah, ini kita masuk sekarang kepada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, jadi di kebutuhan dasar itu secara umum itu ada 5 cuman dia. Ya. Jadi peserta didik bertindak, guru-guru kita bertindak, itu berdasarkan kebutuhan ini sebenarnya. Ya, berdasarkan kebutuhan itu. Nah, kalau di antara salah satu kebutuhan ini tidak tercapai, maka kita bisa melakukan tindakan yang seperti apa? Nah, kalau kita lihat, kita perhatikan anak-anak di sini, kebutuhan dasar yang mereka tidak atau yang belum mereka miliki adalah kebutuhan dasar dari kasih sayang dan rasa diterima. Itu yang paling mayoritas saya lihat. Nah, kalau penguasaan ada beberapa. Kalau untuk kebebasan banyak sekali. Mereka nggak mau terikat, harus bebas-bebas saja. Ya. Lalu juga ada kesenangan dan mereka juga ingin senang-senang selalu sini. Nggak ada maksudnya bottom-bottom. Nah, jadi melalui kebutuhan ini yang tadi adalah bertahan hidup. Atas dasar kebutuhan inilah siswa kita bertindak. Ya, apakah itu positif ataupun negatif.
Dan berdasarkan kebutuhan inilah juga kita akan melakukan restitusi atau penanganan setiap masalah-masalah anak. Jadi kebutuhan dasar ini dijadikan sebagai pedoman di dalam mengatasi setiap permasalahan anak. Nah, jadi nggak bisa kita serta-merta anak-anak itu melakukan kesalahan, langsung kita berikan hukuman, nggak boleh. Anak-anak melakukan pelanggaran, langsung kita berikan konsekuensi, tidak boleh. Tetapi harus melakukan proses ini dulu. Ya, proses ini dulu. Nah, kalau kita sudah mengetahui apa sebenarnya latar belakang anak-anak melakukan sebuah kesalahan atau sebuah pelanggaran, kalau kita sudah tahu ini, maka kita akan berbuat untuk melakukan penyelesaiannya berdasarkan ini juga. Ini dasar-dasar kebutuhan ini yang harus kita perhatikan terhadap anak. Nah, kalau menurut Bapak Ibu di sini ya, kira-kira yang lebih dominan kalau menurut saya tadi adalah di kasih sayang dan rasa diterima. Kalau menurut Bapak Ibu kira-kira di mana itu posisinya? Yang mana banyak anak-anak kita? Kalau yang datang terlambat itu kira-kira di mana posisinya yang nggak tercapai itu? Di mana kebutuhannya nggak tercapai? Nah, apakah di penguasaan, kasih sayang atau diterima, atau kesenangan, atau kebebasan, atau bertahan hidup? Nah, ini kita ambil contoh. Kalau anak-anak telat datang sekolah, selalu telat datang sekolah, kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum tercapai dengannya? Kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan. Atau kebebasan. Bertahan hidup. Bertahan hidup. Nah, jadi anak-anak juga bisa terlambat datang sekolah karena untuk bertahan hidup. Kenapa? Yang membantu mungkin orang tuanya, kan begitu kan? Nah, sehingga dia datang terlambat ke sekolah. Bisa saja dari kebebasan mereka. Mereka nggak mau diikat dengan sebuah peraturan. Makanya aturan itu dirubah menjadi sebuah keyakinan melalui berdasarkan keyakinan kelas. Kesepakatan yang kita sepakati bersama. Dan ada juga di sini dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas ini namanya katanya adalah tempat khusus di dalam pikiran kita. Ternyata di sebuah pikiran itu ada tempat khusus ya. Satu tempat atau satu kamar, satu tempat penyimpanan, satu berangkas yang menyediakan tempat bagaimana supaya dunia kita itu berkualitas. Nah, dasarnya atau kata kuncinya adalah dunia berkualitas itu apabila salah satu kebutuhan itu bisa terpenuhi. Maka misalnya kalau dia ingin bertahan hidup, kalau dia bisa bertahan hidup dengan penghidupan yang bagus, yang baik, maka itu akan menjadi sebuah dunia berkualitas bagi dirinya yang disimpan di dalam satu tempat di dalam pikiran kita. Dan itu bisa saja berupa orang-orang boleh. Apakah itu berupa sebuah hal-hal yang merasa bahagia, yang membuat mereka merasa terpenuhi kebutuhan dasarnya. Tapi kalau hal-hal yang nilainya lebih positif dan terpenuhi salah satu kebutuhan dasar kita, itu akan menjadi sebuah dunia yang sangat berkualitas bagi kita. Nah, lanjut kita kepada 5 posisi kontrol kita sebagai guru adalah sebagai pendidik atau sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi posisi kita tuh sebagai pemantau itu selalu nengokin siswa yang terlambat, selalu melihat siswa yang tidak memakai sepatu. Itu pemantau. Posisinya seperti itu. Nah, ada juga sebagai teman. Yang sebagai teman itu kita berbicara atau mengajak teman itu, mengajak siswa itu kita anggap sebagai teman kita. Nah, tapi dengan kata lain nggak boleh melewati batas-batas ya. Tapi kita bisa mengajak mereka sebagai teman. Itu adalah posisi kontrolnya. Karena nggak semua siswa bisa diajak berteman dengan kita. Makanya itu ada batasan-batasan tertentu. Yang selanjutnya adalah sebagai pembuat merasa bersalah dulu ya. Ada juga posisi kontrol kita sebagai guru. Kita buat anak-anak itu sudah bersalah, kita buat merasa bersalah lagi dia. Ada seperti itu. Jadi anak-anak dengan posisi kontrol kita sebagai pendidik, anak-anak yang sudah bersalah, kita jadikan dia menjadi lebih bersalah. Nah, jadi posisi kontrol ini apakah diharapkan dengan kita? Nanti kita tahu jawabannya. Dan ada juga sebagai penghukum. Nah, tadi kita sudah panjang lebar membahas tentang anak terlambat, push up, baris, kutip sampah, atau segala macam. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Ya. Dan ada juga posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini artinya kita mengelola siswa itu bagaimana, kalau katakanlah siswa bermasalah,
kita akan mengkaji dulu latar belakang masalahnya seperti apa, identifikasi dulu seperti apa, alasannya kenapa, dan apa yang harus dilakukan. Nah, itu merupakan sebuah posisi kontrol sebagai manajer. Dan ya, posisi kontrol pembuat rasa bersalah dan penghukum ini akan membuat siswa atau peserta didik menjadi lebih gagal. Jadi siswa yang sudah bersalah, kita hukum, kita buat lagi dia menjadi rasa bersalah, dia akan menjadi orang yang gagal di dalam menjalankan nilai-nilai. Nah, kalau kita lakukan penghukum, membuat rasa bersalah, mungkin nggak nampak ya secara kasat mata ya. Tetapi kalau secara penghukum nampak, apakah itu secara fisik atau verbal saja, itu sudah penghukum. Membuat rasa bersalah pun begitu, nggak boleh. Dan ini nggak boleh ada sama kita. Sebagai pendidik, ini nggak boleh ada sama kita. Nah, sekarang kita kembalikan kepada diri kita. Apakah ini sudah pernah kita lakukan? Apakah ini sudah pernah kita laksanakan? Dan bagaimana perasaan kita ketika kita melakukan ini? Kita harus kepada pemantau, teman, lebih bagus di sini. Manajer. Kalau sebagai teman, artinya kita apa ya? Kita masih bisa menahan diri untuk melakukan tindakan yang sebagai penghukum dan merasa bersalah. Kita mengajak saya begini, tolonglah bantu Bapak. Nggak sayang kamu lihat Bapak seperti ini. Nah, itu di situ posisinya. Di sini posisinya. Makanya salah satu tujuannya kita menyampaikan ini adalah untuk menyamakan persepsi, tetapi nanti akhir ujung-ujungnya kembali kepada kita, ya. Nah, tapi kita harapkan nanti sebisa mungkin membuat rasa bersalah dan penghukum kita hindari. Kenapa? Supaya jangan nanti anak-anak itu orang yang gagal datang terlambat ke sekolah, kita hukum, kita salahkan menjadi lebih gagal dia. Besoknya mungkin kalau dia nggak kerjakan lagi dia terlambat, dia datang sekolah, kembali kepada teori motivasi tadi. Dari mana motivasi dia datang cepat ke sekolah? Kok ada anaknya bandel, Pak? Kayak mana tuh? Dari belajar baik-baik. Ibu dari Nanti akan kita sampaikan di restitusi ya. Itu ya, ada pilihannya Bu, ada pilihannya. Oke? Yang manajer kita harapkan seperti itu. Jadi sebagai guru, sebagai pendidik kita diminta untuk sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Ya, sebagai teman akan menjadi orang yang sukses tapi belum maksimal, ya, karena kita tidak memberikan solusi di situ. Kita tidak membangkitkan, bukan beda. Dari dalam dirinya maksudnya itu, ya, intrinstiknya itu atau internal itu, kita minta di situ dia. Kita diarahkan untuk melakukan itu. Bagaimana supaya anak-anak ini dia melakukan sesuatu tidak karena adanya hukuman, adanya penghargaan, adanya timbal balik atau umpan balik dari kita kepada anak-anak. Sekarang kita masuk kepada segitiga restitusi. Posisi sebagai manajer itu nanti pada akhirnya adalah kita akan mengarah kemari. Segitiga restitusi. Dan ingat, ini segitiga restitusi ini adalah kita menangani atau mencari sebuah solusi dengan siswa yang bermasalah. Baik itu yang melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati. Tapi sebelum kita laksanakan ini, kita kembali dulu kepada keyakinan kelas kita. Ada nggak dibuat keyakinan kelasnya? Ada nggak dibuat kesepakatan kelasnya? Nah, tapi sekarang apakah kita pernah melakukan ini dulu? Kita upayakan nanti ke depan, marilah sama-sama kita lakukan ini dulu. Kalau setiap ada siswa yang melakukan pelanggaran, tapi ingat, bahwasanya keyakinan kelas itu sudah ada dibuat, sudah kita sepakati secara bersama. Dan yang kedua tahapannya adalah memvalidasi tindakannya. Kita kembalikan, apakah bisa begini ya, kita sudah sepakati bahwa saya datang tepat waktu itu. Lalu dia terlambat. Kita stabilkan identitasnya dia dari merasa yang gagal atau merasa bersalah menjadi merasa yang lebih rileks, ya, tanpa ada beban yang lebih menekan dalam dirinya. Kita stabilkan kondisi itu, lalu kita validasi tindakannya. Dia akan kalau sudah lebih nyantai, sudah lebih rileks, dia akan mengeluarkan semua apa penyebab daripada dia melakukan sebuah pelanggaran. Selanjutnya akan kita kembalikan lagi. Nah, kalau memang seperti itu, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang mana yang sudah kita langgar? Maka siswa akan menjawab sesuai dengan kesepakatan sudah dibuat. Ya, yang sudah dibuat, oh ternyata saya melanggar keyakinan kelas tentang datang tepat waktu. Apa nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya? Nah, kita tidak memberikan langsung solusi, tetapi kita minta dari siswanya untuk memberikan solusi sendiri.
Nah, kira-kira dari kesalahan ini, dari pelanggaran ini, apa solusi yang akan kamu kerjakan selanjutnya? Nah, ya, apa? Bukan kita yang kasih solusinya, tapi dia yang cari. Nah, itu tugas kita. Agar apa? Agar anak bisa lebih merasa bertanggung jawab terhadap keputusannya, lebih menghargai keputusannya, dan lebih menghargai dirinya. Jadi, baru kita dimenstabilkan tindakan tadi adalah hal apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah datang terlambat tadi. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi dalam pemahaman ini saya juga seperti yang saya sampaikan tadi, saya bukan mau menggurui, tetapi berbagi informasi ya, sharing informasi yang saya pahami. Kalau secara pengertian, segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau kita langsung kasih hukuman, karakternya akan makin lemah. Tapi kalau kita berikan proses ini tadi, dia akan membangkitkan karakter dia, akan lebih bertanggung jawab maksudnya nih ya. Itu karakter yang mereka maksud seperti itu. Budaya positif itu adalah harus dikembangkan, harus dipelihara. Dan ini tujuannya adalah untuk mencapai profil pelajar Pancasila melalui budaya positif. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau memang ada mau yang ingin disampaikan, silahkan disampaikan sebelum saya tutup. Mudah-mudahan nanti kalau memang ada salah penyampaian saya, boleh kita bersharing-sharing informasi lagi di Kombel ya. Atau mungkin hal-hal yang terkait dengan budaya positif boleh disampaikan. Ibu Hasanah ada yang ingin disampaikan? Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya di sini kan kita Bapak telah memaparkan masalah budaya positif. Di sini lebih ditekankan kepada peserta didik. Ya. Kalau tadi kita banyak membahas kalau kita itu tidak bisa memberi hukuman kepada anak-anak. Dulu sudah dibuatkan peraturan itu adalah masalah poin. Ya. Jika anak-anak melanggar, kita tidak perlu menghukum anak-anak, tetapi dia yang menghukum dirinya sendiri dengan poin. Tapi itu tidak bisa berjalan, Karena apa? Mungkin ada kendala di tengah jalan. Kalau kita kembalikan ke poin itu, bagaimana? Dan satu lagi, kalau menurut saya disiplin positif itu apakah hanya kepada anak-anak? Dan siapa yang menjadi leader? Yang menjadi disiplin positif siapa yang menjadi leadernya? Leadernya. Siapa yang menjadi Leadershipnya ya. Kalau dia memang harus berjalan, dia Oke, baik Ibu Hasanah. Terima kasih banyak atas yang disampaikan ya. Nah, memang dulu kita, termasuk saya juga pengalaman di pesantren ya. Itu sebelum siswa masuk resmi secara resmi masuk ke dalam sekolah, ada beberapa lembar yang mereka tanda tangani. Di dalamnya termasuk peraturan, ya termasuk kredit poinnya ada. Kalau datang 3 hari nggak tanpa keterangan, kurang poinnya. Kalau berantem, kurang poinnya. Sampai nanti poin itu menjadi 0. Nah, sebenarnya itu adalah satu upaya untuk menerapkan disiplin positif. Nah, tetapi kembali ke segitiga restitusi tadi, di mana kita sudah melaksanakan tahapan itu, kita tidak memberikan solusi kepada mereka. Kita tidak memberikan atau menggali sebenarnya apa latar belakang mereka itu untuk melakukan supaya melakukan pelanggaran. Dan apakah kesepakatan atau keyakinan kelas itu mereka sudah tahu nggak? Ternyata seperti itu. Nah, jadi keyakinan kredit poin itu sebenarnya satu upaya untuk menerapkan disiplin positif. Nah, tetapi kita melihat banyak sekali kalau sistem kredit poin itu lebih kepada posisi kontrol. Ya. Apakah itu keyakinan kelas? Dimasukkan Kalau, keyakinan kelas karena itu yang berjanji itu punya keyakinan itu kan antara sekolah dan siswa. Ya, tetapi secara kesepakatan mereka nggak apa ya? Mereka keyakinan kelas itu harus seperti ini, Bu. Tapi karena kita di pendidikan, maka dibuatlah sebuah keyakinan kelas. Nah, jadi sistem kredit poin tadi memang kalau kita lihat, kalau saya menyimpulkan bahwasanya kurang efektif tanpa adanya tahapan segitiga restitusi. Ya. Dan apalagi kurikulum sekarang nggak boleh kalau itu dikeluarkan kan? Nah, apakah dengan kita keluarkan dia selesai masalahnya? Masalah kita selesai. Masalah anak itu masih berlanjut. Di sana nanti dia juga melakukan hal yang sama.
Lalu kita berikan kesempatan kepada dia untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kita hanya mengarahkan, bukan nggak boleh ada intervensi dari kita. Kamu karena udah melanggar harus besok datang sekolah cepat, nggak bisa. Tapi dia membuat itu supaya dia lebih kuat karakternya di dalam bertanggung jawab terhadap jawaban atau keputusannya itu. Setelah apa tadi? Yang menjadi contoh itu siapa? Yang menjadi contohnya. Yang Sebenarnya, utamanya siapa? sebenarnya yang menjadi contoh utama itu atau leadernya itu ya, apalagi yang sudah paham tentang ini. Ini salah satu penyebaran informasi pemahaman kita tentang budaya positif ini. Nah, seyogianya memang yang menjadi leader di sini adalah kita semua. Bagaimana supaya kita bisa menerapkan ini? Makanya kemarin kita bentuk dulu di Kombel. Kita sampaikan secara pemahaman dulu kita tentang budaya positif ini, kita sampaikan dulu. Maka kemarin saya berharap bahwasanya kita datang semua supaya kita nah, tapi memang seperti itulah kondisinya. Berarti saya nanti bercontoh sama Bapak dulu. Mudah-mudahan kami bisa juga menerapkan. Tapi kan begini, kita adalah sharing. Kita sharing informasi. Ya. Oh Pak, misalnya kok kayak gini-gini, gimana cara? Seperti itu ya Bu Asana ya. Siap. Oke, ada lagi Bu. Ibu Pit, ada yang ingin disampaikan Bu Pit? Penting banyak sedikit dari saya. Ya, silakan Ibu. Jadi menurut saya yang guru-guru penggerak ini ya kan yang sudah menerapkan budaya positif ini yang aksi nyata ini nanti akan menjadi tertantang dia sama guru-guru yang lain. Ya. Nah, Jadi cuma Iya. Ya, jadi nanti bisa jadi juga menjadi beban. Jadi cemoohan. Ya. Jadi begini Bu, ada 3 moto guru penggerak sebenarnya. 3 moto guru penggerak sebelum dia masuk pada nilai dan perannya. Yang pertama adalah tergerak guru penggerak nih. Paham loh? Kalau belum tergerak berarti dia belum bisa masuk pada moto kedua, bergerak. Belum bisa ke situ. Kalau udah belum bisa ke sini pun udah pasti dia sudah nggak bisa juga menggerakkan. Jadi moto guru penggerak itu adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Yang terpikir di dalam kepala saya saat ini kan untuk penerapan budaya positif, penerapan budaya positif itu akan kita agendakan nanti di dalam Kombel. Itu pesertanya nanti kita tarik wali kelas dan guru BK untuk segitiga restitusi itu sudah jelas mengarah ke guru BK, terus keyakinan kelas itu mengarah ke guru kelas ya. Jadi kita bisa kita buat materinya begitu kan. Nanti langsung aja ke aksi nyata setelah dari Kombel kita langsung ke aksi nyata. Jadi guru yang wali kelas misalnya kan kita punya kelas nih. Kayak seperti kami Bu Fitri yang megang kunci. Kita sepakati terus buat terus di situ keyakinan kelas itu dan tempel. Demikian mungkin. Bisa seperti itu. Silakan Pak Duan. Pak Duan loh, Pak Duan. Pak Duan mau jawab. Tanya. Tadi kita bahas sedikit program Kombel. Jadi untuk program pertama ya Pak. Nah, jadi kita membuat diseminasi tentang kegiatan budaya positif, yaitu dari hal yang terkecil atau sederhana dulu. Yang kemudian nanti akan kita terapkan di dalam kelas saat guru mengajar, saya observasi. Ya. Nah, jadi dari sosialisasi atau diseminasi tentang budaya positif tadi kita terapkan keyakinan kelas, yang kemudian kita lanjutkan dengan observasi sebagai aksi nyatanya. Kalau dari saya seperti itu. Bagus. Bisa. Satu lagi Pak Agus sebelum izin. Ibu Bulkis semua. Gantian. Hah? Guna Bu Bulkis? Boleh ya, Bu? Berarti observasinya waktu kepala sekolah observasi TMI. Iya. Kemarin karena gini, kepala sekolah juga sudah menyampaikan kalau bisa nanti yang mengobservasi itu sebagian besar adalah guru penggerak. Iya. Dilibatkan. Tujuan dari supervisi itu kita berharap ke depannya itu ada perubahan. Iya. Itulah sesuai dengan tujuan guru penggerak ini. Iya. Ini yang mungkin dari kemarin saya ingin sampaikan. Iya. Yang jelas saya sampaikan. Bagus, saya menanggapi kembali. Oke. Nah, mungkin sedikit banyaknya apa yang disampaikan oleh Bu Bulkis tadi memang sangat berkaitan dengan apa yang kami sampaikan. Ya harus bergerak. Nah, jadi setelah kita mengobservasi, Pak,
setelah kita mengobservasi di situ kita baru bisa melihat apakah guru yang kita berikan diseminasi ini mampu mengimplementasikan di dalam dalam kegiatan atau aktivitas proses pembelajaran, sejauh mana dia bisa menerapkan atau mungkin masih harus mengulang lagi. Ya, di situ bisa mengukur nanti Pak gimana perjalanan. Kalau saya kan apapun ceritanya, semuanya kegiatan mau bergerak mau apa, dia kan muaranya tetap kepada PBM itu. Karena yang dapat merubah segalanya itu adalah PBM. Ya, tidak meleset dari dari tujuan modelnya keputusan murid. Oke, silakan Ibu Hasanah. Biar sekali Kayaknya di sini bercerita masalah guru penggerak fokus di dalam kelas. Fokus di kelas untuk yang dibahas fokus di dalam kelas. Kenapa tidak dari pagar difokuskan untuk budaya positif? Kalau sudah positif, terus. Kalau sudah dari pagar, kita menerapkan budaya positif lewat ke lapangan sudah disiplin. Lewat ke kelas sudah disiplin. Karena kan begitu masuk dengan Bismillah, itu masuk ke dalam lingkungan, berarti kan kita punya aturan semua. Sudah punya poin, sudah punya tahu apa itu yang diminta sebenarnya. asik. Saya di keluar. Sebenarnya cuma mancing. Sebenarnya mungkin mulai dari situ ya, tapi nggak salah juga kalau kita mengikuti cara Rasul. Asik. Dimulai dari yang kecil. Mulai dari Karena gini Bu, tadi kan ada dua tadi kan, keyakinan itu ada dua, satu kelas, satu sekolah. Nah kalau yang di depan pagar itu kita kembali kepada keyakinan sekolah. Itu udah kita sepakati bahwasanya itu menjadi sebuah aturan kita untuk mereka supaya datang tepat waktu. Nah kalau yang sudah terlambat ini udah pasti otomatis terlambat di kelas pun. Nah kalau memang di situ yang nggak jalan, belum dilaksanakan, maka di kelas lah kita laksanakan. Karena pada saat itu kita yang ada di situ. Nah, melalui apa? Melalui segitiga restitusi. Itu tahapnya seperti itu. Nah, nanti kalau di kelas ini udah jalan, Bu, saya yakin dan percaya, nggak ada kita lambat. Kalau jalan di kelas ya, kalau memang sudah sama-sama kita meyakini, sudah sama-sama bahwasanya itu adalah suatu aturan yang dilanggar, maka mereka akan lebih menghargai diri mereka, karena mereka tuh dari mereka jawabannya, bukan kita, dari kita jawaban, bukan dari kita. Oke Pak Mul, silakan Pak Mul, senyum. Yang lebih panas lagi. Ya, membiasakan. Ya. Ya. Iya betul Pak. Jadi kita mengarahkan melalui beberapa pertanyaan. Segitiga. Institusi itu. Itu kan ada validasi. Kita menanyakan apa keluarnya. Nanti masalahnya lagi. Udah salah berarti kamu nak. Kira-kira bagaimana solusinya menurut kamu? Kita pertanyaan kita. Bagaimana solusinya menurut kamu? Berarti siswa itu menjadi teman ya. Kita manajer Bu. Kita sebagai posisi manajer. Nggak boleh marah. Kita harus memunculkan pertanyaan ini ya. Ini kira-kira model pertanyaan. Keyakinan kelas apa yang disepakati? Maka awal tadi adalah kita sepakati dulu keyakinan apa, kan? Kita harus datang tepat waktu, nggak boleh telat, nggak boleh misalnya lagi harus rapi. Ternyata kita menemukan anak tidak tepat waktu datang ke sekolah, maka kita lakukan dulu prosesnya adalah menstabilkan dulu. Jangan buat dia merasa down. Kita beri apresiasi, semangat, dan kita juga pernah atau kawan-kawannya juga pernah melakukan hal yang sama. Nah, tetapi walaupun demikian, ada aturan atau keyakinan yang kita langgar. Kira-kira apa tuh keyakinan kita yang dilanggar? Mereka akan menjawab, ini katanya. Nah, kira-kira kalau sudah seperti itu, hal apa yang harus kita selesaikan dengan masalah ini? Bagaimana caranya kita selesaikan? Maka dia akan memberikan jawabannya. Oh Pak, berarti besok saya cepat bangun tidur Pak, nggak boleh begadang lagi. Artinya di pagar kita tunggu, kita sekedar salaman sama anak-anak kan bukan? Enggak. Tapi dia menyeluruh. Enggak, kan? Ini kan berdeskripsi. Ya. Kalau ada anak yang terlambat, kita panggil. Ya. Kemudian kita cari solusinya. Dia yang membuat solusinya. Kenapa harus dia? Supaya dia lebih bertanggung jawab. Dia lebih menghargai dirinya ketika dia sudah memberikan solusinya sendiri. Oh, saya sudah berjanji seperti ini. Kira-kira dia seperti berjanji itu ya.
saya akan masih merubah ini katanya. Berarti dia akan lebih kuat. Oke, Pak Rizky silakan Pak Rizky. Mungkin tadi kan yang disampaikan oleh Bu kenapa model. Jadi saya teringat tentang pas waktu kegiatan SMKPK itu dengan Daihatsu oleh Pak Irman Tanjung. Dia mengatakan kalau misalkan dia sudah masuk dalam lingkungan sekolah dan menaati peraturan yang sudah dibuat, itu dalam tanda kutip ya, peraturan yang sudah dibuat waktu itu, maka dimungkinkan nanti mau di bengkel ataupun di kelas akan mengikuti peraturan yang ada. Nah, jadi menurut saya tadi kata kalau buat tadi istilahnya kayak gini, begitu dia sudah masuk ke dalam lingkungan sekolah, menaati peraturan sekolah, maka semua akan aman. Cuman kan masalahnya sekarang adalah mereka masuk ke dalam lingkungan sekolah tidak sepenuhnya bisa menaati peraturan itu. Jadi kita mencoba mulai dari kelas dulu, karena kan kelas itu adalah skup paling kecil. Iya, skup paling kecil. Walaupun banyak timbul masalah, yang pertama mungkin siswanya banyak. Jadi kalau misalkan kita hadapi sendiri, 1 orang terlambat, 2 orang terlambat, oke. Kalau 10 orang terlambat dengan berbagai macam alasan yang ada itu, apakah kita akan melibatkan guru BP di situ langsung? Waktu yang kita gunakan untuk membimbingnya itu kita ambil dari mana? Apakah setelah pembelajaran kita panggil atau seperti apa? Itu teknis, Pak. Itu teknis. Jadi kalau saya berpikir kalau secara teori itu nggak susah. Iya, betul. Masalah teknisnya. Teknis ya. Misalkan kita masuk kelas, kita udah dua kepala kelas, keyakinan kelas kan, kita buat kontak, kalau menurut bahasanya Pak Agus tadi itu buat kontak, gini. Setelah itu pertemuan berikutnya aman, tidak ada yang terlambat, tidak ada, sesuai dengan keyakinan kelas. Udah sebulan baru mulai ke 1-2 orang. Nah, tetapi kan begini, kita juga mungkin secara tidak sadar sudah melakukan tahapan segitiga restitusi, tetapi kadang-kadang prosesnya itu yang terbalik-balik atau mungkin hanya 1 atau 2 kita laksanakan, tidak selesai. Nah, tapi kalau kita lakukan secara konstruktif atau terstruktur, mudah-mudahan kalau dengan kerjasama kita, dengan kolaborasi kita, ini akan muncul. Memang ya, secara teori sangat mudah sekali kita, begini, tetapi secara penerapan ini sangat menjadi tantangan bagi kita. Jangankan kadang untuk di dalam sekolah ya, di dalam kelas pun kita masih akan berupaya untuk bisa bagaimana supaya tidak meminimalisir hal-hal atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan kita. Seperti itu. Jadi betul Pak Rizky, nggak semudah yang dibayangkan. Apalagi ini menyangkut masalah karakter. Makanya kata Pak Irman Tanjung, saya nggak mau terima siswa untuk yang tidak memiliki soft skill katanya. Saya lebih mau menerima pekerja yang memiliki soft skill daripada hard skill. Karena proses membentuk itu sangat lama, sangat susah. Kalau hard skill 3 bulan latihan bisa. Tapi kalau soft skill, makanya dilakukan dengan budaya positif. Maka itu harus diturunkan terus dari sekarang. Kita bentuk budaya positif itu sehingga nanti akan membudaya kepada adik-adik yang di bawahnya. Itu budayanya. Itu dimaksud. Karena dia adalah keyakinan atau nilai-nilai yang akan diturunkan kepada selanjutnya. Bukan sebatas sampai ini tahun ini kita laksanakan berhasil, stop, enggak. Tetapi harus kita lanjutkan terus bawahnya, dan kita harus selalu meninjau bagaimana perkembangan daripada keyakinan budaya positif itu. Sebelum kita lanjut berdiskusi, saya tutup dulu ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, mungkin ada banyak penyampaian saya yang salah, dalam bahasa yang mungkin belepotan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berdiskusi. Sebenarnya menarik sekali lah dugaanmu. Menarik, karena apa? Intinya di situ semuanya. Setiap guru penggerak, karena berpihak pada murid itu inti yang paling utama, berpihak pada murid. Jadi setiap siswa itu nggak bisa kita lakukan sebelah pihak atau kita aja, termasuk pembelajaran. Makanya diminta pembelajaran berdiferensiasi, karena nggak semua anak itu sama karakternya. Nah, masalah kita sekarang kan kita kurang memahami bagaimana sebenarnya penerapan berdiferensiasi itu. Apa-apa saja yang dibutuhkan, apa-apa saja yang dilakukan. Nah, ini nanti dari kita, harapan kita sebagai guru di sini yang sudah memiliki guru penggerak seperti Pak
ibaratnya kita menyepakati sebuah aturan. Nah, tapi kalau dalam bahasa saya sekarang itu bukan aturan namanya adalah keyakinan. Jadi kita meyakini apa yang kita sampaikan, tetapi keyakinan itu bisa membuat kita memahami bahwasanya kita lebih bisa bertanggung jawab. Maka kita kesepakatan dari kita untuk kita bagaimana supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Nah, nanti di sini ada salah satunya adalah pakai tadi, ya, pakai olahraga. Atau apa kira-kira lagi, nanti tolong disampaikan kepada Bapak melalui sebuah kertas kertas post-it yang telah Bapak berikan. Tulis di situ. Mau apa? Maunya apa? Tetapi bukan maunya dia tadi bola, bukan. Maunya apa? Maunya seperti apa supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau di pembelajaran berjalan itu berarti apa? Ya. Semua punya pulpen kan? Ya. Ya, Pak. Ya. Oke, bawahnya ini sekolah satu. Nanti silakan Bapak buat kira-kira bahasa kasarnya aturan. Bahasa kasarnya adalah aturan. Jadi aturan seperti apa? Kita masuk jam
Standby artinya dengan pakaian olahraga ya. Bisa seperti itu? Bisa nggak? Bisa. Kalau nggak bisa kita sepakati ya. Kalau baris itu lain halnya ya. Kalau memang dia baris secara umum. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Wujudkan cita-cita siswa, cerdas